Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan yang kembali menyapa dan menguatkan kehidupan kita dalam kebaktian Minggu 11 Set Trinitatis tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Kitab Injil pasal 16, kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan baca untuk kita semua. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing, di dalam nama Tuhan. Demikian firman-Nya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, telah kita mengikuti pembacaan dari nas khotbah yang menjadi renungan yang akan kita bawa menjadi hadiah di tengah-tengah kehidupan kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Terlintas tunaking di pikiranmu, mau do HP mengikut Tuhan. Terlintasnya amang inang di dalam pikiran kita, sebegitu sulitnyakah mengikut Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah realita dan komitmen prinsip hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang yang harus mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan tidak cukup hanya sekedar mengagumi. Saya kagum gitu ya. Karena ketika kita hanya sekedar kagum kepada seseorang, maka ketika kita mengetahui ada kekurangan dari orang yang kita kagumi itu, maka semua yang kita kagumi, semua rasa kagum kita itu akan sirna seketika. Itulah kalau hanya sekedar kagum. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita ingin menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan, maka ternyata tidak boleh hanya sekedar kagum. Apakah engkau kagum akan semua perbuatan Tuhan? Mungkin semua orang tanpa menjadi Kristen pun dia katakan, "Aku kagum mendengar ajaran Kristus." Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang paling utama dan yang terpenting di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus,
bagaimana kekaguman kita kepada Tuhan boleh membuat kita menjadi pengikut yang betul-betul setia. Jadi kalau kita sudah menjadi pengikut yang betul-betul setia, maka apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang kita ikuti itu, yang kita teladani itu, maka kita akan siap menerima segala konsekuensinya. Dan inilah yang tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi ketika itu, ketika mereka hanya sekedar mengagumi Yesus sebagai Mesias yang mereka anggap datang sebagai Mesias raja politis yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi ketika itu. Maka ketika Yesus dalam persekutuannya dengan para murid-muridnya mengatakan, sejak waktu itu, karena ini adalah pemberitaan pertama, Yesus bercerita tentang penderitaan yang dia akan alami sebagai anak manusia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bagaimana reaksi Petrus yang sebelumnya dia sudah dipuji oleh Tuhan, yang mengatakan, siapakah Yesus bagimu? Lalu Petrus dengan cepat katakan, Yesus bagi kami adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengakuan Petrus itu tidak diikuti dengan pengenalan dia yang sesungguhnya akan Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan yang akan menyelamatkan manusia sesuai dengan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Artinya panadayon ni si Petrusi masih sama seperti orang Yahudi yang mengikuti Yesus kemana saja hanya karena sekedar mereka sudah kagum. Mereka ingin mendapatkan ketenangan, mereka ingin disembuhkan hanya karena mereka ingin sesuai dengan kehendaknya. Dan ternyata Petrus juga sama seperti orang banyak itu. Dia mengatakan dan menarik Yesus dengan mengatakan, sekali-kali itu tidak akan pernah terjadi kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, reaksi yang dilakukan oleh Yesus, dia katakan, enyahlah iblis. Kenapa bukan enyahlah Petrus? Karena Petrus yang mengatakan hal yang demikian. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, hitape seringdo songot si Petrus naking. Tanpa kita sadari, tanpa kita pahami, karena dinamika kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, karena fokus pikiran dan kehidupan kita hanya pada diri kita sendiri, hanya pada kenikmatan diri kita sendiri, maka kita sering dipakai oleh iblis. Jadi sering do amang inang dipakai si polisi pikiraku pikiramu, lahu manuda disakap ni debata, di tonga-tonga ni portibio. Tanpa kita sadari. Maka perenungan kita yang pertama, apakah engkau sering memberi dirimu, pikiranmu, hatimu dipakai oleh iblis untuk menghambat pekerjaan Allah, pekerjaan misi Allah di tonga-tonga ni portibion, Allah ni hagiot ni pardagingommu lebih mengerajai roha nangulung. Mari kita renungkan, itu menjadi perenungan yang pertama. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, enyahlah iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena bagi Petrus kehadiran Yesus itu akan memberikan jabatan politis. Ketika Yesus sudah melenyapkan dan menghancurkan kerajaan Romawi, maka Yesus akan duduk sebagai raja di Yahudi. Dia akan menduduki raja di Yerusalem, maka dia akan masuk menjadi menterinya. Jadi artinya yang dia pikirkan tentang keuntungan dirinya, kedudukannya, posisinya, maka dia ingin dan tidak menginginkan
apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus datang ke dunia ini tujuannya untuk memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kedatangan Yesus ke dunia ini untuk memberikan jaminan keselamatan supaya iman setiap orang yang percaya kepada Dia tidak sia-sia. Maka sejak hari ini, mari kita tidak lagi berpikir secara egosentris, tetapi marilah kita berpikir secara teosentris. Berpikir secara egosentris dikatakan hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan apa yang penting bagi dirinya sendiri, tetapi melalui pengalaman Petrus yang ditegur oleh Yesus hari ini, supaya perkataan ini tidak dikatakan kepada kita, marilah kita belajar berpikir secara teosentris. Berpikir apa yang dikehendaki oleh Allah, berpikir berpusat pada kehendak Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah kita memfokuskan, mengalihkan fokus pikiran kita, bukan lagi egosentris tetapi beralih kepada teosentris, maka pemahaman yang kedua yang mau kita ambil dari firman Tuhan hari ini, ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Di sana Yesus berbicara tentang syarat-syarat mengikut Dia. Maka syarat yang pertama untuk mengikut Yesus, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dikatakan adalah menyangkal diri. Jadi odona maulat yang manginan. Bohado bainom menyangkal diri kan. Ugari holat tersinggung motik. Sila makatai dong aku, ngetor naik saring-sariku kan gitu ya. Bohama bainom maswadahu diri gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang namahol do molo songot sinakingani molo egosentris gitu. Ketika kita memfokuskan diri kita masih egosentris, sampai kapanpun kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Alana hudoko kami nakil. Bagaimana mampu aku menyangkal diri? Karena menyangkal diri ini artinya adalah melupakan kepentingan sendiri, menjaga harga diri bersama dengan harga diri Kristus. Filipi 2 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan, Yesus sendiri tidak mengingat siapa dirinya. Dia yang adalah anak Allah tetapi tidak mengasangkan dirinya sebagai anak Allah. Dia sebagai orang yang punya kemuliaan tetapi membiarkan wajahnya dilukai, menjadi orang yang paling hina. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita ingin belajar menyangkal diri, belajarlah menyangkal diri dari apa yang sudah dijalani oleh Yesus. Dang palamoru harga dirimu, molotung didokalakko. Artinya molotung di parwarwahalakko gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau menjaga harga diri kita, bukan dengan menjawabnya dengan kata-kata, tetapi tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang bermartabat dengan perbuatanmu itu sebenarnya. Sering namasa di tonga-tonga ni ngulukta untuk menyangkal diri dan mampu, karena kita semua merasa harga diri kita lebih tinggi daripada harga Tuhan. HP Tuhan ini didok mate ibana, dia anak Tuhan, dan itu sebenarnya yang mau disangkal oleh Petrus. Jadi adalah Tuhan yang punya kuasa. Kenapa dia harus mau diludahi, ditijuri? Molo hita radak kado pe ditijuri hala ate manginan. Molo tung pe ditijuri hala ki badang ala disalib kan? Ala nasilap do. Jadi sering do hita somonidang bu hita badik kos salib do silap. Saya tado mangai paliasia nuaunin nakan HP ala nasilap do hita asal tapat do hatat tabadi ditijuri mah kan gitu ya. Jadi artinya disikut tabedahot do salib do silap. Jadi unang pasiriku ho sila di ngolung. Asunang pasiriku mago harga diri menurut to. HP ala dipapahinammu do gitu ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu yang mau kita pelajari yang pertama. Sudahkah engkau berani mematikan egomu, melupakan kenikmatanmu sendiri dengan mendahulukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu? Tarida maya manginang marhite perayaan pesta ulang tahun takri minggu. Jadi mungkin
Karena memang keluh kesah dari panitia, mereka katakan karena ini inang minggu pertama mungkin akan banyak arisan gitu ya. Alai memang di Sombah Hita Amang Inang diuji bagaimana kita mampu boleh memprioritaskan apa yang terpenting di tengah-tengah gereja kita dan apa yang terpenting di tengah-tengah persekutuan kita setiap hari. Ala anggo arisani mungkin bulan depan minggu pertama adong dope. Ala yang go pesta ulang tahun perayaan HUT di GKP Bandar Lampung, lasbo haja gomu mangelek-elek majelis, tabay mainang alana tanggalopati na rehedang roawin na mudang boybe, alana tanggalopa do tapatupa. Jadi alani memang tari damai. Contoh kecil do mungkin ya manginang, kita berani dulu mengorbankan mana sama-sama penting, tapi mana yang kita boleh sama-sama korbankan dulu. Ala memang molo tiap hari minggu hamu disos sampai jam 5, tong do keberatan amang manurun. Alana gabililing mana menutup gereja. Alai molo hari minggu rahatok pamumulak, tong do amang manurung do panitia na keberatan. Alana gabi kodot talaki menutup gerbang kan gitu ya. Jadi alani amang inang marilah melalui firman Tuhan kita hari ini, cara tamas swadahon diri, menyangkal diri, tari damai marhite persekutuan, tantangan kebersamaan kita di hari Minggu. Kita boleh memilih, ala memang sehari setahun dong. Tahun depan belum tentu tabai penggalangan dana di ulang tahun gitu ya. Jadi maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita boleh menentukan alai dak olat hari Minggu, ulat hari Minggu din hari Minggu depan nega bisa orang musim hari Minggu dah. Artinya di Siamanginang bagaimana kita boleh memprioritaskan keinginan dan kehendak Tuhan di balik dari semua keinginan dan kenikmatan yang ingin kita rasakan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua dikatakan memikul salib. Jadi salib ini adalah lambang penderitaan. Kosuke Koyama katakan seperti ini, no handle in the cross. Tidak ada pegangan di dalam salib. Alanido amang inang, Yesus selalu katakan pikullah salibmu. Karena salib itu tidak untuk dipegang, tetapi untuk ditanggung dan dipikul. Karena kalau dipegang, molotiki mabiar ho hatakutan olo do makitiri tangan mi madebu salibni. Dang manahan. Alai ketika kita memikul salib itu dan kita memikulnya dengan kuat dan erat di pundak kita, maka kita boleh menahannya dan menanggungnya kemanapun kita berjalan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap orang punya salib yang berbeda. Karena Tuhan Yesus katakan di dalam konteks firman Tuhan kita hari ini, setiap orang memikul salibnya. Jadi salibnya itu bukan huruf besar, tetapi huruf kecil. Artinya di sidang nagabe salib ni Yesusi. Bukan salib Yesus yang mau kita tanggung. Karena salib Yesus itu sudah diselesaikannya untuk menanggung dan menyelesaikan semua hutang dosa kita. Tetapi salib yang hendak engkau pikul di tengah-tengah hidupmu di dunia ini adalah salibmu sendiri. Maka salib ini beragam amang inang. Tadi malam saya bertelepon dengan jemaat yang pernah saya layani. Lalu inang itu cerita panjang lebar, dia katakan pokoknya ngeri kali lah inang apa yang ku alami. Apa yang terjadi, dia bilang seperti itu. Lalu saya bilang seperti ini. Justru saya sangat bersyukur inang ketika inang bertelpon dan menceritakan apa yang sudah inang alami. Gabe tarapulau aku bilang. Oh inang ini lucu, awak menderita dia tarapul katanya. Alana sahudok kok tarapulau karena ternyata inarohaku. Ternyata nggak cuma aku rupanya yang punya penderitaan ya. Ternyata nggak cuma aku rupanya yang punya persoalan ya gitu ya. Artinya di Siamanginang namar sisakui sahina wedo hita. Alani unang pala urus ngoluni halak. Kita sering menambah beban kita sering menambah salib kita, dan itu penyakit manusia zaman sekarang yang paling parah daripada kanker. Terlalu urus sita tu persoalan ningoluni halak. HP persoalan ningolut tapi sotar parsai hita. Terlalu open kali, kepo kali kita akan kehidupan orang lain, sehingga kita lupa memperbaiki diri, sehingga kita lupa untuk
memperbaiki penyakit kita sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dikatakan setiap orang biarlah memikul salibnya, maka salibmu itu berbeda dengan orang lain. Maka sekalipun engkau katakan salibmu itu ringan, salibmu berat, tapi jangan kau paksakan. Terus dia mah harus hilang meh, gitu ya. Karena setiap orang holat songon naudok narehedo kan, holat tersiap petangan nihalak, aladak kiai bana mangalop pangasila aku. Molo di bana ngacit dia nih. HP molo di ho molo holat terteli pesape ponggol dan pala persoalan. Alania hahu maci sia ni ngahia di toko. Artinya di sia manginang ya marilah pikul salibmu dan tanggunglah itu bersama dengan Kristus yang sudah memenangkan engkau dalam semua pertarunganmu di tengah-tengah dunia ini. Ada amin? Iya. Jadi jangan kau samakan dan jangan pala urus. Yang penting kita saling menolong dan menguatkan. Itu. Karena ketika kita saling menjatuhkan, yang ada kita sendiri yang terlebih dahulu jatuh. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mampu menanggung dan menyangkal diri, lalu Yesus katakan, ikutlah aku. Maka hari ini ketika kita ingin mengikut Yesus, berarti kita berani berjalan bersama Yesus, menerima semua konsekuensi apa yang kita terima karena kepercayaan kita kepada Yesus, mengasihi Yesus, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, dan berkarya untuk misi Yesus. Di ayat yang ke-25 dikatakan, siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, nyawa itu berasal dari Allah. Dan Allah yang memberikan nyawa bagi manusia agar manusia itu berkarya bagi Tuhan. Maka ketika kita mempertahankan hidup kita, mempertahankan nyawa kita dengan mengandalkan apa yang kita peroleh di tengah-tengah dunia ini, dang pala maul amanginang belajar mahita sian na sedang viral nuai, gitu ya. Kalau dia pikir dengan cara seperti itu dia menghilangkan nyawa satu orang, maka nyawanya akan selamat. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, akal bulus apapun, sakidok mata dok, sisa 1.000 triliun na pinapungumi, sampai merdosai hotodongammu, sampai godang jol mamak kasuga hoko, HP di dok roham, asa malua do hosam do hot hosani anak komu, supaya selamat engkau dan keturunanmu. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semakin engkau mengekang nyawamu supaya tidak diambil oleh orang lain, maka semakin hilang marturutura notikotik mai dang tarida. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu yang dikatakan oleh Yesus. Tidak ada yang boleh menyelamatkan nyawanya sendiri, karena sang pemilik nyawa hidup itu adalah Tuhan. Maka yang memberi hidup dan kekuatan di tengah-tengah kita menjalani hidup di dunia ini bukan harta dunia. Maka jangan sekali-kali mempertahankan hidupmu. Ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kehidupan dunia menjadi tidak memiliki arti jika manusia sudah kehilangan arah. Kehidupan dunia kita tidak memiliki arti jika kita tidak lagi menjalaninya bersama dengan anugerah Kristus. Maka hari ini Tuhan mungkin tidak akan tanyakan kepadamu, berapa rumah yang sudah engkau tinggalkan, tetapi berapa orang yang sudah engkau selamatkan, berapa orang yang sudah engkau tolong, berapa orang yang sudah mengenal kasih Tuhan karena perbuatan dan pertolonganmu di tengah-tengah dunia ini. Imanani dokna di ayat 27, sahat roh di ayat 20 lalui. Yesus datang sebagai manusia, tetapi pada saatnya Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapanya, dan dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Maka jika hidup duniawimu
adalah hidup yang berbuah kekal, maka tunjukkanlah buah kekal itu menurut pengorbanan dan menurut teladan Kristus yang sudah menolong dan menyelamatkan kehidupanmu. Maka mengikut Yesus bukan membawa manusia di dunia ini selalu berada pada zona aman. Bukan berarti ketika kita mengikut Yesus semua persoalanmu akan selesai, semua masalahmu akan tidak ada. Tetapi justru dikatakan, mungkin dengan mengikut Yesus persoalanmu akan semakin banyak. Karena engkau berjalan lurus sesuai dengan kebenaran Tuhan, akan banyak orang yang membenci dan mendengki engkau karena kecintaanmu kepada kebenaran yang engkau lakukan. Tetapi tidak perlu kalah, karena percayalah, pada waktunya Yesus akan memberi upah setiap orang yang mengikutinya. Karena teologi Kristen adalah teologi salib, teologi pengorbanan, teologi menuju keselamatan. Oleh karena itu, ikutlah Yesus, sangkallah dirimu, pikul salib yang padamu. Minta kekuatan kepada Tuhan supaya Dia senantiasa menguatkan dan memampukan engkau dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena di dalam kasih anugerah-Mu, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kami mampu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau di dalam kehidupan kami. Terkadang oleh karena kenikmatan dunia, kami sering tidak mampu memfokuskan pilihan, komitmen, prinsip hidup kami. Kami sering tergoda oleh karena kenikmatan dunia. Kami sering tidak mampu untuk menyangkal diri kami. Kami sering berpikir egosentris, memikirkan apa yang hanya kami butuhkan, apa yang dipentingkan oleh diri kami sendiri, sekalipun mungkin itu menyakiti orang lain, sekalipun mungkin itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi saat ini kami mau supaya hidup dan pikiran kami tidak dipakai oleh iblis untuk menghambat kehendak Tuhan terjadi melalui persekutuan dan kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Ajar dan mampukan kami supaya kami mampu meneladani Yesus dalam pengorbanan dirinya, dalam penyangkalan dirinya, dan dalam kekuatan keteguhan hatinya memikul salib. Maka kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan, ketika salib yang kami pikul itu mungkin berat dan sangat berat. Oleh karena kekuatan kami tidak mampu. Kuatkan dan teguhkan kami melalui Roh Kudus, supaya kami kuat dan teguh untuk menanggung salib yang Tuhan percayakan untuk kami pikul di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami yakin kemenangan dan kesenangan itu akan Tuhan berikan pada waktu yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, ketika kami masih berjalan dan menikmati keindahan kehidupan ini bersama dengan Tuhan, jangan izinkan kami mengandalkan dunia ini untuk mempertahankan nyawa dan kehidupan kami. Karena sesungguhnya apapun tidak dapat menyelamatkan hidup kami kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kami. Ajar dan mampukan kami ya Tuhan, supaya pada kedatangan-Mu kelak Engkau menemui kami setia dan selalu berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu GKP Bandar Lampung, supaya kami tetap menjadi jemaat yang setia. Tetapi biarlah ketika kami sudah memutuskan dan kami sudah masuk dalam panggilan Tuhan, kami senantiasa setia, sabar, dan teguh pendirian untuk melangkah bersama dengan Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kami. Ada mungkin berbagai tantangan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, jika kami memikulnya bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memberi pundak yang kuat. Tuhan pasti memberi hati yang kuat, supaya kami tetap teguh berjalan menghadapi setiap tantangan pergumulan sampai Tuhan menolong kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk perayaan pesta rohani, perayaan HUT GKP di hari Minggu,
tanggal 4 September yang akan datang. Biarlah kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan bersuka cita merayakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Supaya jemaatmu boleh Tuhan bukakan hati, supaya kami sama-sama punya kerinduan untuk duduk bersama, menikmati dan merayakan kasih setia Tuhan melalui usia yang telah Tuhan anugerahkan. Di tengah-tengah hidup GKP Bandar Lampung 30 tahun pada bulan Juli yang lalu, dan 58 tahun pada tanggal 30 Agustus untuk GKP seluruh Indonesia. Untuk itu Tuhan berkati kami seluruhnya. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati apapun yang kami rencanakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi.